Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 6 tema 3 halaman 71, 72, 73, 74, 76, 77 dan yang terakhir halaman 78. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 71 di bagian ayo berdiskusi. Mari kita baca sama-sama. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Nah, untuk jawabannya yaitu penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk jawabannya yaitu manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Oke, itu jawaban nomor 2. Silahkan bisa kalian jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di kunci jawaban halaman 72, 73, dan halaman 74. Oke ya, sekarang kita mulai masuk ke bagian ayo mengamati. Nah, di sini ada bacaan yang judulnya Jam Membantu Siti Tepat Waktu. Oke, mari kita baca sama-sama untuk bacaan di bawah ini. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 setelah ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit, bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, itu tadi adalah bacaannya. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, untuk jawabannya yaitu Siti sudah melakukan haknya, yaitu mengatur kegiatannya dengan tepat waktu. Oke, jawaban nomor 1 tersebut silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya yaitu, ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Lanjut pertanyaan nomor 3, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya yaitu, Siti mengatur waktunya dengan teratur karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Oke, itu jawaban nomor 3. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya yaitu, Siti mengatur waktunya secara teratur sehingga ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Ya, itu jawaban nomor 4. Lanjut, sekarang kita ke nomor 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Jawabannya yaitu, Siti adalah pelajar yang baik. Sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Nah, itu jawaban nomor 5. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan nomor 6. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nah, untuk jawabannya yaitu, Siti melaksanakan kewajibannya dengan baik karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya, mengerjakan PR, belajar untuk materi besok atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke ya, itu tadi adalah jawaban untuk nomor 1 hingga nomor 6. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bawahnya.
Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan dalam bentuk tabel. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Yang bagian kiri ini ada datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Jika dilanggar, maka mendapat hukuman dan dianggap sebagai anak yang tidak disiplin. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Oke, itu adalah yang bagian kiri. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Selanjutnya untuk yang kanan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Jika dilanggar, maka akan tidak mendapatkan nilai dan tugas akan semakin menumpuk. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Nah, itu jawaban dalam tabel. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu pelan-pelan. Baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah lagi. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Nah, untuk di rumah yaitu belajar dengan tekun, di sekolah datang tepat waktu, untuk di masyarakat yaitu mematuhi peraturan yang ada. Selanjutnya untuk di rumah yaitu membantu orang tua, di sekolah yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, sedangkan untuk di masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya untuk di rumah yaitu menjaga kebersihan, di sekolah mematuhi peraturan sekolah, sedangkan di masyarakat yaitu menjaga kerukunan. Lanjut di rumah yaitu mematuhi perintah orang tua, di sekolah yaitu mendengarkan nasihat guru, sedangkan di masyarakat yaitu menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Oke, sekarang jika sudah selesai menulisnya, kita lanjut lagi ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan. Apa itu kewajiban? Jawabannya yaitu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, itu adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 76 dan halaman 77 di bagian ayo mencoba. Di sini ada perintah, ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Lakukan percobaan berikut dengan waktu 20 menit ya. Nah, ini ada nomor 1, siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, benang dan penggaris. Nomor 2, lilitkan benang pada benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini ada gambarnya. Lanjut untuk nomor 3, ukurlah panjang benang dengan penggaris, kamu akan menemukan keliling lingkaran. Nah, ini ada benda-bendanya beserta ukuran dari kelilingnya ya. Lanjut nomor 4, ukurlah diameter benda tersebut, pastikan cara mengukurmu benar. Yaitu jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Selanjutnya, jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar, kamu akan menemukan titik pusatnya, ukurlah diameternya. Nah, ini ada gambarnya. Lanjut sekarang kita ke bawah. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut, pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Nah, ini jawabannya tergantung dari benda yang kalian ukur ya. Di sini untuk jawaban di bawahnya ini hanya sebagai contoh saja. Silahkan kalian bisa sesuaikan ukurannya berdasarkan benda-benda yang kalian ukur sendiri. Nah, untuk ini jawabannya di bawah ini contohnya seperti ini. Untuk benda yang paling atas yaitu roda sepeda, keliling lingkarannya di sini sebagai contoh yaitu 176 cm, diameter lingkarannya yaitu 56 cm. Selanjutnya ada jam dinding, keliling lingkarannya yaitu 50 cm, diameter lingkarannya yaitu 16 cm. Lanjut ada roda sepeda motor, keliling lingkarannya yaitu 200 cm, diameter lingkarannya yaitu 64 cm. Selanjutnya ada piringan DVD,
keliling lingkarannya adalah 20 cm, diameter lingkarannya yaitu 6 cm. Dan yang terakhir di sini ada lakban, keliling lingkarannya yaitu 12 cm, sedangkan diameter lingkarannya yaitu 4 cm. Nah, itu contohnya, silahkan kalian bisa sesuaikan ukurannya berdasarkan benda-benda yang telah kalian ukur ya. Ini jawabannya hanya sebagai contoh saja di atasnya tadi. Lanjut sekarang kita ke bawah. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Nah, di sini jawabannya untuk nomor 1 ini silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu, jika keliling lingkaran semakin besar, maka diameter semakin panjang. Oke, itu jawaban nomor 1, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Nah, jawabannya yaitu, jika keliling semakin kecil, maka diameter semakin pendek. Oke, itu jawaban nomor 2. Lanjut, sekarang kita ke nomor 3. Sekarang cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter. Nah, ini lagi-lagi bisa kalian untuk ukuran-ukuran di sini kalian sesuaikan dengan hasil percobaan kalian ya. Di sini untuk jawabannya sebagai contoh, benda yang pertama yang paling atas yaitu roda sepeda, keliling lingkarannya yaitu 176 cm, diameternya yaitu 56 cm, jam dinding kelilingnya 50 cm, diameternya 16 cm. Roda sepeda motor kelilingnya 200 cm, diameternya 64 cm. Piringan DVD kelilingnya 20 cm, diameternya 6 cm. Lakban kelilingnya 12, diameternya 4 cm. Nah, ini ada perbandingannya. Roda sepeda yaitu 3,14, jam dinding 3,12, roda sepeda motor 3,12, piringan DVD 3,33, lakban 12. Mohon maaf, lakban sama dengan 3. Nah, ini silahkan bisa kalian sesuaikan ukurannya dengan hasil percobaan kalian. Kita lanjut sekarang kita ke bawahnya. Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameter? Nah, ini jawabannya. Untuk roda sepeda perbandingannya yaitu 3,14, jam dinding 3,12, roda sepeda motor 3,12, piringan DVD 3,33, lakban sama dengan 3. Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22,7. Nilai tersebut dinamakan pi, keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter lingkaran D, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Nomor 1, tulislah hubungan antara K, D, dan pi. Oke, untuk jawaban nomor 1, yaitu keliling adalah pi kali diameter. Oke ya, nomor 1 jawabannya silakan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut nomor 2, tulislah hubungan antara K, R, dan pi. Jawabannya yaitu keliling lingkaran sama dengan 2πr, dengan K sama dengan keliling lingkaran, pi 22/7, dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Oke, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian untuk nomor 2. Lanjut nomor 3, tulislah rumus keliling lingkaran dalam D. Jawabannya yaitu rumus keliling lingkaran pi kali diameter dalam diameter. Lanjut nomor 4, tulislah rumus keliling lingkaran dalam R. Jawabannya rumus keliling lingkaran 2 dikali pi dikali R dalam jari-jari. Oke ya, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 78 di bagian ayo berlatih. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, untuk jawaban nomor 1 kalian bisa tulis seperti ini. K sama dengan 2 kali pi kali R. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10. K sama dengan 62,8 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm, hitunglah diameter lingkaran. Nah, untuk jawabannya silahkan kalian bisa jawab seperti ini. K sama dengan pi kali D.
44 sama dengan 2/7 dikali D. D sama dengan 44 dikali 7/22. D sama dengan 14 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, untuk jawabannya yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. 628 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. 628 sama dengan 6,28 dikali R. R sama dengan 628 dibagi 6,28. R sama dengan 100 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, untuk jawabannya yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. K sama dengan 2 kali 22/7 dikali 28. K sama dengan 2 dikali 88. K sama dengan 176 cm. Jadi kelilingnya adalah 176 cm. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.